Bapa, kami bersyukur saatnya belajar firman Tuhan Injil Matius. Mohon anugerah, belas kasihan pertolongan-Mu supaya kami mengerti dan menghidupi firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Anak-anak, jumpa lagi nih kita. Sekarang udah di perjanjian baru. Puji Tuhan ya, kita terus setia belajar firman Tuhan. Nah anak-anak, pernahkah kalian marah? Marah adalah perasaan emosi yang paling sering dialami banyak orang, termasuk kamu dan saya. Nah, marah itu adalah perasaan tidak senang yang kuat. Permusuhan, sakit hati, sedih, terancam, takut. Jika amarah ditunjukkan dengan sikap yang tidak benar, maka kita berdosa dan akibatnya sangat mengerikan. Seperti amarah yang ditunjukkan oleh seorang raja di masa yang lampau. Tapi ini kisahnya benar-benar terjadi ya. Nah, raja ini merasa terancam. Jadi dia ketakutan. Kenapa? Kalau jabatan raja yang dia pegang saat itu hilang. Akhirnya dia marah. Bukan hanya marah-marah, tetapi marah sepenuh-penuhnya marah. Akibat kemarahannya, ada banyak anak-anak kecil yang umurnya di bawah 2 tahun dibunuh. Kamu tahu siapa nama raja ini? Iya benar, Herodes. Herodes marah karena orang-orang Majus tidak kembali lagi kepadanya, melainkan langsung pulang melewati jalan lain. Herodes marah karena tidak berhasil mengetahui keberadaan bayi Yesus yang ingin dibunuhnya. Herodes murka. Amarahnya mengakibatkan tindakan jahat yang membuatnya berdosa di hadapan Allah dan juga di hadapan sesamanya manusia. Akibat dosa amarah yang dia lakukan, akhirnya Herodes mati. Dia mati di dalam dosa. Yuk kita baca ayat 19 ya. Dari Matius 2 ayat 19 sampai 23 kita baca ayat 19-nya. Setelah Herodes mati, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya. Setelah Herodes mati. Nah anak-anak, Herodes berdosa. Tidak bisa menguasai emosinya, perasaannya, amarahnya. Tetapi Roma 3 ayat 10 mengatakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak ya. Ketika kamu dan saya pun mengalami perasaan atau emosi, kemarahan, jangan sampai amarah kita menjadi dosa besar di hadapan Allah. Jika kamu dan saya adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, bersyukur kita punya firman yang menolong bagaimana caranya mengatasi kemarahan. Caranya dengan mengingat firman Tuhan. Firman Tuhan memberitahu bahwa Allah marah, benci terhadap dosa. Allah murka terhadap dosa. Dosa harus dihukum selama-lamanya. Tetapi Allah yang marah terhadap dosa adalah Allah yang kasih dan adil. Allah tidak mau manusia dihukum karena dosa-dosanya. Dan Allah di dalam nama Tuhan Yesus rela menggantikan hukuman dosa kamu, saya, dan banyak orang. Supaya kita yang sudah percaya tahu dan sanggup menguasai emosi, perasaan, amarah dengan tepat dan benar di hadapan Allah dan sesama sesuai firman Tuhan. Contoh nih ya, ketika kamu dan saya dihina, dibully oleh teman, kita marah kan? Tetapi dalam kemarahan kita bisa berdoa karena dalam diri kita ada Roh Kudus. Kita minta pimpinan Tuhan supaya jangan berdosa. Lalu kita mengingat firman Tuhan dan Roh Kudus menolong kita untuk sabar, tenang, berpikir jernih, sehingga kita bisa mengambil tindakan yang benar, yang memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Puji Tuhan. Habatus, hidupku bagi Kristus. Nah, buat anak-anak
yang belum percaya Tuhan Yesus, maukah kamu bisa menguasai dirimu dalam hal amarah? Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapa, terima kasih. Firman Tuhan mengingatkan, Engkau adalah Allah yang marah dan membenci dosa, tetapi juga Allah yang adil dan penuh kasih, sehingga mau menggantikan hukuman dosa-dosa kami yang sering sekali marah dengan tidak benar di hadapan-Mu dan sesama, supaya kami bisa menjadi orang-orang yang menguasai diri. Berkatilah kami, tolonglah kami, dan ampunilah jika kami seringkali marah dengan sikap hati yang tidak benar di hadapan-Mu. Beri kekuatan untuk kami mentaati firman-Mu sejak kecil. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Habatus Renungan